Building business in a niche climate vertical. Sebenarnya judulnya ada best practice-nya tuh kalau dilihat di schedule di depan ya. Tapi mungkin disclaimer dulu, I'm not an expert gitu. Saya juga masih belajar, masih membangun ya. Tapi mungkin saya menang mulai lebih dulu aja gitu. Tapi kalian juga bisa nyusul sebenarnya gitu kan. So it's not going to be best practice lah gitu apa today gitu ya. Saya kalau dibilang best practice, well, I might be wrong juga gitu. So it is more into a sharing session lah mungkin ya, from founder to founders gitu. Intro dulu mungkin kenalan, saya Arfan, tadi udah sempat di share sedikit quick intronya oleh Mas Pandu gitu ya. Cuman itu kayaknya belum terlalu update ya, jadi sebenarnya saya di tech industry udah 17 tahun, 11 tahun di dunia karir secara profesional gitu. Dulu saya pernah di Astra Group, pernah kerja di luar negeri juga, beberapa startup gitu di Brunei, di US ya, di Seattle waktu itu. Sebelum akhirnya saya join ke Microsoft. Jadi 5 tahun di Microsoft, 3 tahun jadi Global Tech Consultant, keliling-keliling gitu ya, dari airport ke airport, hotel ke hotel, sampai terus akhirnya 2 tahun terakhir di Microsoft itu saya diminta untuk nge-lead cloud business untuk Microsoft Indonesia, jadi balik ke Indonesia waktu itu. Saya keluar dari Microsoft 2016, terus set up my own venture, namanya Nawatech tadi yang disebut oleh Mas Pandu ya. Jadi itu start 2016, saat ini sudah berjalan sendiri lah gitu, maksudnya udah ada timnya, udah ada CEO-nya sendiri, udah ada yang lead, gitu. Saya jadi chairman aja di sana. Dan sebenarnya kalau ngomong jejakin sendiri, jejakin itu startnya 2018 ya, start di akhir 2018, bulan-bulan Oktober, November gitu, sehingga saya kita bikin MVP pertama kali itu masih under Nawatech gitu ya, sampai akhirnya terus kita develop terus sampai 2020 dan spin off menjadi company sendiri ya tahun lalu gitu. Saat ini saya sibuk di beberapa perusahaan dan asosiasi gitu, di bidang seputar teknologi dan lingkungannya. Ya, salah satunya adalah jejakin gitu ya. Mungkin itu sekilas saja perkenalannya. Sebenarnya sih kalau bicara bangun bisnis ya, sesuai dengan judulnya building a business gitu, sama aja sih. Saya ini jejakin itu mungkin bisnis keempat ya, yang benar-benar saya bangun sendiri gitu. Ada beberapa bisnis yang lain memang kita kayak JV atau kita juga gabung lah gitu dengan beberapa partner ya. Tapi yang benar-benar saya sendiri bangun from ground up itu ini udah keempat nih bisnis saya gitu. Dan satu sama lainnya sih banyak kesamaan ya sebenarnya, whether itu bisnis satu dengan yang lain dan even yang sekarang jejakin yang berhubungan sama climate. Jadi banyaklah kesamaannya. Nah, hari ini nih saya fokusnya adalah gimana saya bangun jejakin gitu. Jadi saya sharing ya, sekali lagi ini sharing aja gitu. Oke, waktu 25 menit saya mau sharing fokusnya ke 5 poin lesson learn lah. Apa yang saya dapat, yang pengalaman saya dalam membangun jejakin nih selama beberapa tahun terakhir ya. Start dari sana. Poin yang pertama, if your product fills a need, you are not alone gitu. Pasti akan ada kompetisi gitu ya. Sebelum ke sana sebenarnya kan mungkin udah ada sesi workshop dan sebagainya gitu ya. Ngomong kalau kita tuh harus start dari problem. What is the problem to solve gitu. Di sini ada berapa orang yang latar belakangnya tech ya gitu ya. Mungkin ada beberapa gitu ya yang di IT atau di tech juga sama seperti saya gitu. Orang-orang dengan latar belakang teknologi itu biasanya punya tendensi suka gatel aja gitu ya, kita pengen
selalu pakai teknologi paling keren gitu, paling canggih, paling baru gitu ya. Sebenarnya that's a trap gitu ya kalau uh, saya lihatnya. Jadi kalau buat kita orang teknologi memang selalu ke situ pengennya mikirnya gitu kan, selalu pengen yang keren-keren teknologinya, tapi please start with a problem to solve dulu gitu. Nah, ketika kita sudah ketemu problemnya to solve, kita bangun produknya, the solution to solve that problem, itu kita juga punya tendensi biasanya untuk berpikir ini produk kita paling paling keren nih gitu kan, unik gitu, nggak ada yang lain yang punya gitu. Kita selalu mikirnya gitu sebagai founder, saking apa namanya proudnya, bangganya terhadap produk yang kita bikin gitu kan. Nah, eh, setelah itu kita mikir juga, oh ini gue unik banget nih produknya, gue bikin produk ini pasti nanti langsung dipakai banyak customer, akan get profitable dari situ, kita bisa sukses company-nya gitulah. Nah, dalam situasi kayak gitu, itu pertanyaannya adalah gimana dengan kompetisi gitu? Apakah ada kompetisinya gitu? Mungkin banyak founders yang suka mikir juga, oh enggak, ini produk kita paling keren, paling unik gitu, nggak ada kompetisinya, belum ada kompetisinya gitu. Itu juga salah ya, maksudnya kalau kita berpikir seperti itu that's a wrong answer actually to the question for you, for your product, and for your potential investor juga gitu. Begitu mereka dengar, oh nggak ada kompetisinya, then there's something wrong gitu. Apakah marketnya nggak cukup besar, nggak cukup menarik mungkin gitu kan untuk dibuat solusinya gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga apa namanya si investor ini juga mikir ya kalau nggak ada kompetisi dan ya buat apa diinvest gitu kan. Jadi kita harus mikir bahwa ini validasi marketnya dan pasti ada kompetisi. Ini sharing sedikit, saya di awal ya, di awal 2018 akhir lah, akhir 2018 Oktober November gitu kita bikin pertama kali. Kita ngobrol sama beberapa perusahaan waktu itu, hampir semua gitu, bahkan semua waktu itu ya, itu semua bilang, Mas, ini nggak ada nih yang bikin kayak gini. Ini nggak ada nih, ini yang kita butuhin loh. Jadi feedback seperti itu tuh bagus gitu ya. Jadi bikin kita semangat, bikin kita apa namanya bangga gitu. Cuman itu juga bikin kita terlena gitu ya. Jadi mungkin kita mainnya kurang jauh gitu kan. Jadi memang betul sih 2018 itu waktu itu bisa dibilang belum ada atau dikit sekali bahkan nggak terdengar gitu ya waktu itu. Tapi sejalan dengan waktu akhir 2019 awal 2020 tiba-tiba bermunculan banyak banget, tiba-tiba kayak muncul aja gitu banyak banget di Silicon Valley, di US gitu kan, terus di uh, Inggris ada juga gitu. Jadi mulai muncul dan cepet banget gitu mereka bikinnya gitu kan. Jadi buat saya itu satu lesson yang penting bahwa kita selalu mikir satu tadi, start from the problem, kita create solutionnya, check the market gitu kan, apakah is huge enough opportunity-nya. Terus kita juga mesti cek kompetisinya gimana. Kita belum nemu itu bukan berarti nggak ada gitu ya. Mungkin emang belum kelihatan, belum muncul, atau kita mainnya kurang jauh tadi gitu kan. Dan kalau muncul tiba-tiba gitu, bisa jadi mereka langsung cepat gitu. Jadi kita jangan sampai terlena lah intinya. Yang kedua, ini juga penting ya. Jadi setelah kita bangun the company, bangun the product gitu ya, we need to create the barriers to entry. Gimana caranya kita sustain juga posisi kita di market gitu ya. Jadi the way to help yourself is to move fast gitu basically. Jadi ketika kita dapat ide gitu ya, we need to act on it quickly gitu kan. Orang lain juga pasti punya pikiran yang sama gitu. Jadi bukan kita doang nih yang punya ide itu. Mungkin pernah dengar ya, maksudnya idea is cheap gitu, execution is key gitu. Basically ideas itu worthless gitu without any actions, without any execution gitu ya. You might have a
great vision and strategy, but those are not enough gitu. The long-term key to success is the execution itself gitu. Each day and every day, bener-bener harus diligent as a founder gitu ya. Tiap hari kita liatin gitu. Jadi kalau kita ngomong soal kompetisi itu kita mesti gimana caranya nih itu apalagi di awal-awal ya early stage startup ini kita secara cepat bergerak untuk bikin barriers to entry gitu ya sehingga nanti dari sisi kompetisi yang ngelihat kita mereka untuk bisa masuk mengejar itu juga mereka kesulitan gitu itu penting banget sih. Nah kalau lihat kompetisi pasti apa sih yang akan di offer secara konsisten gitu dari mereka itu biasanya satu mereka akan offer better customer service mungkin better product quality better marketing gitu ya dan kalau ngomong di market yang namanya buyers namanya customer kita itu pasti mereka akan demand the best solutions gitu kan for their needs gitu basically. Nah untuk maintain your market position itu once you have established your niche gitu ya, your uniqueness, it is best memang untuk build a barrier to entry based on customer loyalty gitu ya. Dan gimana cara kita secara konsisten ini kita mendeliver quality of product dan service tergantung dari apa yang kalian jual gitu ya. Dan seringkali memang the biggest kompetitor itu ya it's yourself gitu. Jadi seringkali kita gini ya, maksudnya kalau buat saya sendiri ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lampau itu memang kita nggak boleh completely ignoring our competition gitu. Memang kita harus terus update, kita lihat oke what's going on, apa yang mereka bikin, arahnya mereka kemana, roadmap-nya kayak gimana, experience dari produk mereka seperti apa, itu kita harus lakukan itu, kita harus research itu gitu kan. Kita harus ngerti banget kompetisi ini di market itu seperti apa gitu. Kita perlu banget untuk tahu gitu kan. Tapi sebenarnya seringkali kita itu kalah tuh bukan karena kompetisinya gitu ya, tapi kita lose focus gitu ya untuk fight. Jadi memang kalau kita ngomong startup nih early stage startup terutama ya kita mesti memang mikirin strategi eksekusinya on a daily basis gitu, mikirin gimana tiap hari gitu ya, terus kejar gitu dan gimana caranya maintaining faith gitu ya from the company, from the team untuk ngomongnya tuh long haul gitu, jauh ke depan gitu. Dan ini memang jadi sesuatu yang ya mungkin experience yang menarik, kalian juga pasti mengalami hal yang sama gitu ya. Gimana cara kita milih tim gitu kan, gimana cara kita set the vision of the company, the culture of the team gitu. Karena kalau kita ngomong ya green business, bisnis yang berhubungan dengan climate ini kan sesuatu yang belum mainstream, belum common gitu ya. Gimana caranya kita nih tim ini benar-benar solid gitu ya, punya top of mind yang sama dan punya goal yang sama. That's the focus of energy gitu yang kita harus lakukan gitu. Jadi instead of focusing your energy on fighting the competition, sebenarnya kita kayak kepoin terus menerus gitu kan. Terus misalnya mereka bikin apa, oh kita bikin apa juga gitu kan. Sebenarnya invest aja gitu ya. Gimana caranya your business, your startup company ini untuk bisa jadi customer centric organization gitu. Gimana cara kita deliver service yang bagus, customer service yang baik, gitu, marketing baik dan seperti itu. Jadi itu akan lebih bisa memboost customer loyalty gitu ya, dan lebih mudah akhirnya untuk kita berkompetisi dengan kompetitor kita gitu, gitu sih. Itu yang kedua ya. Yang ketiga dari perjalanan jejakin sebenarnya bukan cuma dari jejakin ya, dari awal saya berkarir ya. Mentor itu tuh play a great part gitu ya on my success. Jadi kita tuh perlu ya untuk mencari siapa sih yang udah sukses gitu di sekitar kita, di lingkungan kita, di
level yang lebih besar, mungkin di industri yang sama dengan yang kalian lakukan, mungkin kalau sudah ada, atau siapapun yang sukses yang kira-kira bisa bantu kalian sebagai mentor yang bisa improve chances kalian untuk bisa grow secara lebih cepat. Gimana caranya bisa diakselerasi gitu ya. Mungkin pernah dengar juga ya salah satu foundernya US gitu ya, Benjamin Franklin gitu, dia bilang kan, tell me and I forget, dia bilang, teach me and I may remember, involve me and I learn gitu. Jadi memang belajar dengan involve langsung ke mentor, ke orang yang memang apa ya, walk the talk gitu ya, yang memang udah punya pengalaman, itu jauh lebih impactful gitu ya buat kita dibanding ya of course lah belajar ikutan workshop ya, masuk kelas-kelas apa segala macam ya, it's good, it's always good gitu ya, baca buku segala macam, tapi kita bisa terakselerasi dengan apa, dengan belajar langsung dari orang yang memang sudah punya pengalaman lebih dari kita gitu. Dulu saya pernah, ya tadi saya sempat cerita kan, saya pernah kerja di perusahaan di luar gitu ya, multinasional juga, US companies gitu. Memang kalau di luar itu budaya mentoring itu kental banget ya. Di sini mungkin udah ya, makin ke sini makin banyak lah yang mengadopt itu gitu ya. Tapi kalau di luar tuh memang kental banget ya, dan itu mandatory gitu. Jadi we need to have mentors gitu. And at some point you need to be the mentor gitu. Jadi saya pernah tuh dulu di Microsoft gitu ya, itu mentor saya banyak gitu. Jadi ada mentor yang untuk bantu saya develop my apa namanya business skill misalnya, ada mentor yang bantuin di aspek apa teknologi dan segala macam. Jadi at one time gitu saya bisa punya kayak 2-3 mentor gitu. Dan kalau ngomong soal model mentoring itu memang ada dua model yang saya tahu ya, yang cukup umum. Yang satu memang yang memang profesional gitu, artinya ada program mentoringnya gitu ya, kita bisa set programnya sama si mentor gitu, mungkin ada durasinya, ada timeline gitu kan, ada objektifnya apa nih untuk mentoring ini kita goalnya nih apa gitu kan, itu mesti di set juga, ada schedule-nya mungkin kayak weekly, bi-weekly atau monthly gitu, kita ada checkpoint dan segala macam gitu. Jadi itu biasanya di set apa namanya secara profesional, ada seperti itu umumnya. Atau ada juga yang model mentoringnya inofficial gitu ya. Jadi kayak misalnya kita cari ini gitu, siapa sih di luar sana yang kayaknya cocok nih untuk bantuin saya di aspek ini, aspek itu dan sebagainya. Nah itu kita bisa approach orangnya mungkin dan minta dia untuk bantu kita jadi mentor misalnya, itu juga bisa gitu ya. Mentor itu buat saya sendiri memang penting banget ya, karena satu gitu, mereka ya mentor apa tentunya harus yang lebih gitu ya dibanding kita ya gitu. Jadi mentor ini bisa bantuin kita untuk kasih informasi, knowledge gitu, guidance dan mungkin bisa bantu kita diakses juga gitu ya. Mereka memang harus orang-orang yang punya pengalaman yang kita nggak perlu ulang lagi gitu. Jadi their failures can be our lesson learned gitu. Jadi kita nggak perlu ngulangin kesalahan mereka lah ibaratnya, karena kita bisa belajar langsung dari mereka gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu lah ibaratnya kayak gitu ya. Mentors ini juga ya biasanya orang yang udah sukses duluan, at least udah mulai duluan lah lebih dari kita gitu ya. Dan harusnya mereka juga punya network yang juga lebih luas yang bisa kita leverage gitu. Yang kedua, mentor itu juga penting buat saya dalam perjalanan saya membangun bisnis. Itu ini penting banget ya. Mentor itu mereka harus bisa kasih blunt, unfiltered feedbacks or opinions gitu. Itu penting. Jadi kita memang harus bisa nggak baper nih sama mentornya ya. Kalau mereka kasih feedback yang pedes gitu, yang keras gitu, kita ya harus bisa
legowo lah, terima gitu ya, kita ambil gitu dari sisi positifnya. Memang mereka mentor memang tujuannya untuk kasih feedback untuk bangun kita gitu. Jadi justru ini nih, mentor-mentor seperti ini yang memang kita butuhkan untuk jadi trusted advisor kita gitu ya. Gitu. Karena kalau kita mau dapat feedback yang ya manis-manis gitu ya, nggak usah sama mentor lah ya, sama pacar aja gitu kan, nggak usah sama mentor gitu. Justru yang open, kemudian honest, objektif, opinions ini yang kita butuhin banget ya sebagai uh, businessman atau sebagai startup founders gitu. Kita butuh banget gitu. Mentor ini memang harus seseorang yang kita percaya juga tentunya ya. Jangan sampai nanti ide-ide yang kita share ke dia atau rahasia-rahasia perusahaan atau rahasia kita nanti malah jadi sampai ke pihak lain, apalagi pihak kompetitor gitu. Jangan sampai. Jadi memang kita harus percaya nih sama si mentor ini gitu. Dan mungkin kalau perlu sekarang udah cukup common sih kita sign NDA aja, mutual NDA gitu, udah cukup common ya. Jadi kita bisa treat mereka sebagai mentor, sebagai teman gitu, dan juga as profesional, as a business gitu ya. Kita bisa tergantung mentornya siapa, tergantung modelnya kayak gimana, bisa kita gaji mungkin kalau startupnya udah punya duit gitu ya, atau kita juga bisa set misalnya success fee misalnya dengan beberapa milestones atau achievement gitu ya, sah-sah aja gitu. Saya sekarang punya banyak mentor nih. Saya punya beberapa mentor, mungkin saya nggak usah sebut-sebut namanya ya, tapi mentor-mentor saya ini juga ada mentor yang memang profesional gitu. I treat them professionally gitu ya. Kita ada NDA, kita set objektif, ada programnya, ada checkpointnya, ada success fee-nya di set di situ juga. Jadi for a certain milestones itu sah-sah aja. Saya juga punya mentor yang memang informal lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, yang asik ini memang yang gratis ini. Ya ini ada plus minusnya lah gitu ya. Yang gratis ini which makes them priceless ya. Jadi biasanya memang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang udah sukses banget gitu ya, yang memang proses mentoringnya dengan kita itu akan grow organically gitu ya, dengan koneksi ke industri dan network yang mereka punya gitu ya. They don't do it for money gitu. Instead mereka tuh biasanya driven by passion gitu ya. Jadi mereka passionate dengan apa yang kita lakukan gitu, dan mereka akan dapat satisfaction gitu ya, biasanya dengan membantu kita gitu kan sebagai startup founders. Dan biasanya sih kayak gitu, dan mentor yang kayak gini priceless banget gitu biasanya. Mas Arfan, 5 menit lagi ya. Oke, siap. Okay, Saya speed up ya. Dan yang terakhir seputar ini adalah, dan you need to develop your network too ya. Dalam dunia green business ini aspeknya luas banget gitu ya. Practically I'm learning every day, selalu ada hal baru yang saya bisa pelajarin. Yang paling enak, paling gampang adalah untuk belajar adalah nanya gitu. Ya tentunya jangan semua dikit-dikit tanya gitu ya. Tetap kita harus research dulu gitu. Tapi intinya jangan malu dan jangan takut bertanya. Belajarlah dari orang lain. Gitu. Perluaslah network kita, jaringan kita. Nah, Bill Gates, Elon Musk, Pak Gita Wirjawan, Pak Peter Gonta, dan banyak lagi tokoh-tokoh bisnis lainnya percaya nih bahwa bisnis yang akan menjadi besar ke depan salah satunya adalah dari industri yang berhubungan dengan perubahan iklim. Gitu. Jadi green business ya, which is what you do now gitu. Ini kalian nih semua calon-calon miliarder nih sebenarnya gitu ya. Dan ya intinya semua bisnis harus kita bangun network yang bagus ya, apalagi dengan industri yang kalian geluti sekarang ini berhubungan dengan climate belum terlalu mainstream dibanding bisnis lain gitu ya, masih banyak uncertainty which is can be the opportunities juga gitu. Kalau kita bicara regulasi, bicara building awareness, advokasi ke mitra, pemerintah, NGO, your customers, banyak banget PR-nya tuh banyak gitu. Dan untuk bantu kalian speed up, penting banget untuk build network yang bisa bantu akselerasi bisnis kalian gitu ya. Saya akan coba percepat. Yang keempat,
dari pengalaman saya, when possible leverage any existing ecosystem. Ini pengalaman Jejakin sendiri. Jadi buat yang belum tahu Jejakin itu apa, secara singkat kita fokusnya adalah mengakselerasi climate actions around carbon offset, gitu, carbon credit dan sebagainya. Nah, kita bikin our own marketplace itu untuk untuk melakukan carbon offsetting ya. Tapi kita sadar waktu itu memang kita akan lebih bisa cepat terakselerasi kalau kita leverage any existing ecosystem yang sudah besar. Akhirnya kita kerjasama dengan Gojek, MRT dan beberapa di banking, insurance segala macam. Jadi kita masuk ke dalam ekosistem yang sudah ada, sudah besar, udah ada user base-nya, kita masuk ke sana. Itu cost kita jauh bisa lebih ditekan dan impact-nya jauh bisa lebih terakselerasi gitu ya. Yang terakhir nih, find investors that understand and believe in your business, which should be your strategic investor. Ini saya perlu highlight lagi disclaimer-nya bahwa ini semua pendapat pribadi dan berdasarkan personal experience saya ya. Jadi belum tentu cocok juga dengan situasi teman-teman di sini, dan please take everything that I share today with a grain of salt lah gitu ya. Pengalaman saya di awal-awal tuh saya sempat ngobrol lah gitu dengan beberapa potential investors. Mungkin karena Jejakin ini kan idenya kan masih agak abstrak buat sebagian besar orang ya, climate crisis lah, carbon offset, carbon credit ini apa gitu kan. Dari mungkin sekitar 10 investor gitu yang saya ajak ngobrol, mungkin cuma 1 atau 2 gitu yang get the ideas gitu. Awalnya memang lumayan stres juga ya, frustrasi lah, kenapa sih gini, yang salah apa gitu ya. Ya pasti banyak yang salah juga sih, namanya juga masih belajar waktu itu ya gitu, dan sekarang juga gitu. Tapi kalau saya lihat ya, green business, climate related business ini memang kan belum jadi mainstream, belum jadi top of mind semua orang. Dan to be fair dari sisi investor, mereka kan invest itu memang cari gain kan, memang cari untung pastinya. Dan problemnya di sini nih. Jadi at least dari pengalaman saya, kebanyakan startup investor di Indonesia atau di Southeast Asia itu background-nya adalah investment banking gitu ya, bankers gitu. Jadi kalau due diligence di awal-awal itu pasti mereka lihatnya adalah bottom line, selalu ngomongnya bottom line gitu. Beda mungkin dengan US atau negara-negara yang lebih maju yang udah mulai banyak nih ex-founders jadi investor gitu. Jadi mereka ngerti. Nah, intinya buat saya untuk bisnis saya yang fokus di climate related business ini, I need to find investors yang satu understand the business, itu penting banget. Ya, kedua believe. Jadi setelah understand mereka juga believe gitu. Karena journey-nya bisa akan lebih panjang dari startup bisnis lainnya. Mereka harus jadi strategic partner kalian, help you to grow the business gitu. Karena kalau nggak gitu, waktu kalian akan habis mikirin investor doang instead of mikirin your business. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada ekosistem yang udah undang. Terima kasih juga Mas Pandu. Mbaknya udah sempat briefing kemarin ya. Mohon maaf juga telat kemarin juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah gabung daring session kali ini. Jadi untuk daring session kali ini saya ingin berbagi best practice for building business in a niche climate. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa slides yang sudah saya siapkan ini lebih fokus kepada go-to-market strategi ya. Kita coba fokuskan ke B2B, business to business, di mana nanti mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang first market-nya ingin penetrate business to business in terms of marketing and sales-nya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Aditya Suryawidya. Tadi Mas Pandu sudah sempat mention bahwa I'm acting as the head of sales and business solutions dari Sun Energy. Sebelumnya saya merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung yang mengambil program studi teknik geofisika. Lalu saya lanjut ke Schlumberger. Pada saat itu penempatan di Cina, terus terakhir di Venezuela, baru balik ke Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini jadi lebih aware ya bahwa saya memang fokusnya di industri energi in general. Jadi awalnya memang di oil and gas, namun sekarang lebih kepada energi terbarukan, khususnya di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. But as far as my experience goes,
saya amat senang ya berada di lingkungan dan di climate dan ekosistem yang memang notabene kita mendukung upaya pengurangan carbon emissions. Saya rasa juga teman-teman di sini memiliki ide-ide ke arah sana dikarenakan memiliki visi yang sama, yaitu untuk mengurangi carbon emissions dengan sektor-sektor yang berbeda tentunya. Nah, sebelumnya setelah saya mengambil S2 ya di University of Aberdeen in Energy Management, itu saya balik ke Indonesia bergabung di New Energy Nexus. Jadi New Energy Nexus ini merupakan inkubator dan akselerator dari California. So we focused on increasing they focus on increasing the accelerator and incubator untuk clean tech companies. Nah di situ saya banyak bertemu gitu ya dengan company-company, dengan founders yang notabene berada di ekosistem yang sama, dan dari sana sedikit banyak melihat kesuksesan maupun kegagalan startup yang berkembang di climate tech, bukan hanya di Indonesia, tetapi ada programnya itu ada di California, ada di India, ada di Thailand, Vietnam, and other countries. Nah, setelah itu saya bergabung di Sun Energy. Jadi Sun Energy sendiri merupakan pengembang PLTS rooftop ya, yang terbesar di Indonesia saat ini. Kami memiliki visi yaitu mengelektrifikasi Indonesia dengan energi yang berkelanjutan dan tentunya ramah lingkungan ya. Proyeksinya sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan memang Sun Energy sendiri telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, yaitu dalam hal ini menginstalasi ya PLTS atap di perusahaan-perusahaan besar, contohnya ada Bumi Mulia, ada Jarum dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya nanti akan sedikit sharing mengenai how to penetrate the market dan juga fokusnya kepada selling of the product and services, our product and services to those large companies. Di sini saya juga ingin sharing sedikit ya mengenai Sun Energy, di mana Sun Energy itu mampu menjawab sesuatu yang paling penting untuk dalam membangun sebuah startup. Itu yang pertama itu adalah product to market fit. Jadi Sun Energy ini sebagai developer itu sebenarnya menjawab tantangan yang ada saat ini, yaitu pertama bagaimana nilai investasi project energi terbarukan, khususnya PLTS, itu teramat besar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum terlalu tahu ya, bahwa pemasangan PLTS untuk pabrik-pabrik itu memakan capex yang tidak sedikit. Jadi sekarang kisaran 0,75 sampai 0,8 USD per watt peak. Bayangkan misalkan sebuah perusahaan ingin memasang 1 megawatt peak di atapnya, itu akan memakan biaya yang tidak sedikit, sekitar $750.000, bahkan sampai $1 juta di project case tertentu. Nah, dari sana muncullah ide inovasi di mana Sun Energy mencoba masuk, menawarkan capex-nya ada di kami, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin memasang PLTS atap tinggal istilahnya performance based renting ya, sewa PLTS peralatan yang ada di atap dengan tentunya biaya yang lebih rendah daripada kalau per kWh-nya lebih rendah daripada TDL-nya PLN, tarif dasar listriknya PLN. Sehingga disitulah benefits yang didapat oleh konsumen, tantangan yang terjawab, yang dijawab oleh Sun Energy, dan juga produk atau service yang memang fit in the market needs. Nah, itu salah satu contoh saja mengenai Sun Energy, dan mudah-mudahan ya bisa jadi short introduction ke topik yang nantinya akan kita bahas, yaitu go to market strategy yang lebih fokus kepada B2B. Jadi saya nanti akan menceritakan sedikit mengenai first market identification, pentingnya kenapa sebelum kita mengarah ke apakah kita nanti fokusnya ke B2B. Mungkin di sini teman-teman sudah ada ya yang identify their first market, their potential sales dan sebagainya, tetapi yang paling penting itu adalah research. Teman-teman di sini nanti akan melakukan research mengenai market, mengenai konsumen yang nantinya ingin dituju, kira-kira apa saja strategi-strategi dan implementasinya seperti apa sehingga mereka tertarik untuk membeli produk ataupun jasa dari startup teman-teman. So, first market identification menurut saya ya yang paling penting dan yang merupakan benefit dari first market identification itu adalah, tadi saya setuju dengan perkataan Mas Arfan ya, bahwa kita
kita ini ingin memfokuskan diri, apalagi kalau kita baru establishing a company, yaitu startup, di mana kita memiliki limited resources. So that consists of time, money, etc. Dan first market di sini tujuan utamanya adalah biar teman-teman tidak kemana-mana. Kita bisa fokus terhadap first market kita berdasarkan apa? Berdasarkan research yang nantinya kita buat gitu. So Philip Kotler ya mengatakan bahwa there is only one winning strategy ya untuk startup maupun perusahaan-perusahaan yang berkembang awalnya itu it's carefully defining the target market and direct the superior offering to target that market, yaitu kompetisi. Jadi menentukan first marketnya siapa, menentukan strateginya mau ke arah mana, B2C dengan B2B-nya apa, dan menentukan kompetitor-kompetitor yang ada itu seperti apa, sehingga kita bisa menang, sehingga kita bisa sukses ya menawarkan produk dan jasa kita. Nah, ini saya ambil contoh bagaimana sebuah perusahaan startup yang dulu ya, yaitu sekarang udah tentunya udah terkenal, SolarCity ya. Mereka perusahaan yang menjual electricity generated from rooftop solar photovoltaic. Ini sedikit mirip dengan Sun Energy, justru Sun Energy sedikit bukan mencontek ya, replikasi ya bisnis model seperti ini. Jadi SolarCity ini berkembang di United States ya, di mana awalnya mereka mencoba mengidentifikasi first market yang mereka ingin tuju. Yaitu ada beberapa opsi di sini, seperti yang sebelah kanan teman-teman lihat, ada homeowners in same city, homeowners in other cities, malls in same city, atau offices in same city or different cities. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka menentukan pada saat langkah pertama, mereka nggak terlalu banyak sales team, nggak punya marketing strategi, tidak punya success story ya sebelumnya, bagaimana mereka memilih atau memilah konsumen-konsumen berdasarkan first market identification itu. Di sini mereka ada question guides yang mereka lakukan, dan teman-teman bisa terapkan mungkin nanti untuk startup masing-masing, sehingga fokus bisa tahu apakah nanti memilih B2B atau B2C, dan nanti memilih juga clustering in those B2B and B2C. Yang pertama, mereka bertanya seperti, do you know the customers, do you like the customers, and so on. Dan mereka memberikan nilai dari mulai 1 sampai 4 untuk masing-masing pertanyaan tersebut di clustering yang berbeda-beda. Jadi contohnya teman-teman di sini bisa melihat cluster pertama mengenai yang tadi, homeowners in my city, terus homeowners in similar cities to mine, dan sebagainya. Dan mereka total, sehingga angka yang didapat itu totalnya 32 goes to the homeowners in my city. That's where they first identify their first market. Pertama, marketnya itu adalah homeowners in their city, which means it needs to have a strategy based on B2C. Karena kalau misalkan homeowners kan langsung ya, penetrate-nya customer, door knocking, dan sebagainya. Itulah yang terjadi untuk SolarCity. Pertanyaannya adalah teman-teman nanti maunya ke arah mana? Apakah nanti fokusnya ke B2B atau ke B2C? Bisa diterapkan hal semacam ini. Itu yang pertama. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa mengetahui itu kira-kira apakah nanti teman-teman mau masuk B2B ataupun B2C. Nah, di situ topik kita selanjutnya. Mudah-mudahan nanti dari sekian startup yang ada di sini ataupun ide-ide dan inovasi yang berkembang, itu ada yang ke B2B. Jadi saya lebih fokus ke B2B sekarang, bagaimana kita menerapkan ya strategi marketingnya berdasarkan perbedaannya antara B2C maupun B2B. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul antara B2C sama B2B itu adalah pertama, buyer intent and decision making process. Yang perlu teman-teman highlight, yang kita perlu highlight di sini adalah yang pertama, B2B transactions will require sign off from an average of 7 stakeholders. Perbedaannya cukup jelas ya. Kalau misalkan ke B2C, ini saya mengambil contoh untuk solar PV saja, karena saya sedikit banyak tahunya di sektor itu ya. Nanti teman-teman bisa terapkan di sektor industri, teman-teman. Bahwa kalau misalkan kita mau mencoba menawarkan PLTS untuk lingkungan rumah, itu kan knocking on the doors. The DMU, decision making unit, itu paling ada di istri dan suami gitu ya, sehingga mereka bisa decide. Dan kira-kira kita melihat behavior mereka, keinginan mereka, mungkin
istrinya lebih paham tentang lingkungan dan fungsi dan benefits-nya energi terbarukan dan so on. So it's going to be much easier for me to penetrate and try to offer the product and services to the wife. So that's more of a behavior ya, dan pengetahuan yang sudah didapatkan. Tetapi kalau untuk B2B, kalau kita ingin menawarkan ke sebuah perusahaan, itu banyak stakeholders involved, which that's the one that I want to highlight next, which is decision making unit. Nanti ada slides berikutnya. Itu terkait buyer intent dan decision making process. Berikutnya perbedaan antara B2B dan B2C itu ada di volume and size of transaction, di mana biasanya B2B itu higher average order value dikarenakan memang ordernya 1-2 tetapi volumenya besar ya, dibanding misalkan B2C yang ordernya banyak tapi mungkin value-nya lebih rendah. Nah, itu teman-teman mungkin strateginya lebih kepada pricing, revenues, dan so on untuk bisa menentukan apakah perusahaan teman-teman itu sesuai gitu ya, KPI maupun target revenues. Okay? Now, we focus on what I mentioned earlier about decision-making unit. Nah, decision-making unit ini sebenarnya banyak digunakan untuk sales process. Tetapi kasusnya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya establish startup company ya, namanya Lane Power, masih sekarang melakukan instalasi untuk housing residentials yang medium to high end. Jadi kita lebih partnering with architects, with developer dan sebagainya. Dan strategi marketnya berbeda dengan misalkan strategi market perusahaan-perusahaan yang serupa yang menargetkan low to medium high end housing. Nah, kalau untuk masuk ke perusahaan itu sangat berbeda, karena kalau misalkan perusahaan kayak contohnya Sun Energy, saya mencoba penetrate sebuah perusahaan misalkan let's say Bumi Mulia atau Unilever atau perusahaan-perusahaan jarum yang sudah kita instalasi PLTS atapnya, itu banyak decision making unit. Mulai dari yang istilahnya itu namanya economic buyer, champion, influencer, veto power, dan sebagainya. Sehingga masing-masing DMU itu saya memberikan message yang berbeda-beda tentunya. Nah, kenapa saya bahas sales process, decision making unit yang biasa dipakai untuk sales process di dalam diskusi kali ini yang mengenai marketing adalah karena begini, banyak nanti teman-teman startup yang teman-teman kembangkan dikarenakan satu startup, dikarenakan dua mungkin sektornya ada yang energy related or environment related, itu biasanya pada saat establishing sales sama marketing timnya sama atau bahkan orang yang sama, sehingga proses dari marketing dan salesnya itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Itu yang terjadi untuk yang startups yang banyak ada di energy sector, as an example. So, apa yang terjadi? Marketing strateginya untuk menghadirkan, let's say, misalnya ini contoh aja sederhana, teman-teman datang ke sebuah perusahaan, terus yang presentasi, teman-teman presentasi misalkan ke purchasing department, pasti message-nya itu berbeda. Purchasing department pasti lebih melihat ke arah cost, lebih melihat ke arah versus kompetitor, keuntungannya apa saja. So the message, the marketing message to them will be different compared to kalau misalkan teman-teman misalkan mencoba address ya company profile teman-teman ke misalkan orang engineering, di mana orang engineeringnya lebih melihat ke hitungan produksi dan sebagainya. Itu hanya sebagai contoh yang ingin saya tekankan kalau misalkan mau masuk ke B2B, itu teman-teman harus tahu mengenai decision making unit untuk masing-masing perusahaan yang nantinya teman-teman ingin penetrate. Whether it's going to be small, medium businesses or large companies. Nah, untuk berikutnya, perbedaan antara B2B dan B2C ada di customer life cycle-nya. Bukan perbedaan ya, hampir mirip. Tetapi kalau untuk B2B, itu cost-nya pasti lebih besar ya untuk di stage-stage seperti reaching out and acting and the converting to sales itself. Nah,
Sekarang kita bicara mengenai marketing strategis ya, di mana kalau misalkan kita melihat seperti yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara top of the funnel, middle of the funnel, dan bottom of the funnel. Yang maksud saya top of the funnel, middle of the funnel ini adalah prosesnya. Dari mulai raising awareness, creating interest, increasing the consideration, and then finally buying of the product and sales itself. Jadi kalau misalkan seperti yang kita lihat di slides ya, kalau teman-teman melihat bahwa di B2B, itu pada saat raising interest-nya, B2B itu akan procurement-nya atau buyer-nya itu akan melihat produk dan review-nya. Kayak contohnya, produk yang teman-teman tawarkan tuh apa sih? Apakah substitusi dari perusahaan-perusahaan yang atau produk-produk atau jasa yang mereka sebelumnya pernah beli? Keuntungannya apa kalau saya berubah gitu ya ke membeli ke perusahaan teman-teman dan sebagainya. So that's the difference. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah teman-teman bisa menerapkan strategi-strategi marketing dan juga sales-nya nanti di kemudian hari. Oke. Okay? So to wrap ini masih ada berapa menit Mas Pandu? 5 menit Mas Made. Oke, pas. Untuk yang B2B wrap up ya, saya coba wrapping up dari perbedaan tadi antara B2C sama B2B, terus perbedaan marketing strateginya yang bisa diambil ya. When you decide you're going to the B2B marketing, kita coba wrap up. Sebenarnya implementasinya bisa dilakukan apa saja marketing options-nya untuk yang B2B. Nah, kalau untuk B2B saya sebenarnya ini ilmu yang saya dapetin waktu dulu ya di MBA dan saya sangat setuju ya. Ada beberapa implementasi options yang bisa diterapkan untuk marketing strategi, go to marketing strategy in terms of B2B. Yang pertama, kalau teman-teman memiliki sales team, di mana sales team itu bisa dibagi ya berdasarkan misalkan sektor-sektor atau industri. Kayak contohnya misalkan Sun Energy memiliki sales team yang ada 3 kami. Terus masing-masing tim itu memiliki penetrating strategi yang berbeda-beda. Dan juga walaupun itu B2B, B2B-nya itu clusteringnya juga berbeda-beda. Jadi ada yang lebih fokus kepada mining, agriculture, companies, and so on. Ada yang lebih fokus kepada FMCG, terus ada yang lebih fokus pada otomotif dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita penetrating itu kita bisa leverage the ecosystem itself. Kayak contohnya saya misalkan fokus kepada agriculture atau poultry farming dan sebagainya. Saya bisa penetrate asosiasi yang berhubungan dengan poultry. Saya bisa connect ke perindustrian yang memang berhubungan dengan industri di sektor poultry dan sebagainya, sehingga lebih fokus itu lebih bagus. Tetapi apa kerugiannya? Sales team ini kerugiannya itu adalah expensive, it's highly cost ya. Terus best suited for established companies yang notabene company itu sudah memiliki portofolio sebelumnya. Dan juga kelemahannya itu adalah di long sales cycle, di mana biasanya untuk penetrate a certain industry or sector itu memakan waktu yang lama. Tetapi begitu portofolio itu dibangun, nah baru mulai domino effect ya, mendapatkan kompetitor-kompetitor lainnya within that same industry. Kompetitor maksudnya perusahaan-perusahaan yang sektornya sama, gitu ya. Berikutnya ada reseller channel. Nah, market strategy reseller channel ini maksudnya biasanya yang sering dipakai ya kalau misalkan teman-teman mempunyai produk tertentu, terus teman-teman itu tidak memiliki sales atau toko-toko yang bisa penetrate the market as a whole, itu bisa diterapkan. Contohnya reseller channel ini kita bisa pakai kalau misalkan brokerage dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam implementasi reseller channel as an option of the B2B go-to-market. Berikutnya ada online market. Online marketing ini sebenarnya lebih sukses ya untuk B2C.
Tetapi at the end of the day, large companies atau startup yang pengen penetrate B2B itu juga bisa menerapkan opsi yang sama. Contohnya saja online marketing adalah misalkan perusahaan-perusahaan yang notabene sudah memiliki portofolio, mereka bisa memaparkan begitu ya hasil-hasil project sukses mereka di Instagram or web or LinkedIn or any other kind of online media marketing, sehingga bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan, contohnya dari pihak-pihak procurement maupun decision making unit lainnya. Karena apa? Karena sudah tersebar banyak. Itu sebenarnya untuk online marketing itu memang suksesnya di B2C, tetapi at the end of the day bisa diterapkan untuk B2B go to market strategy. Yang berikutnya itu adalah OEM partnership. It's well suited for B2B startups ya. Yang paling pentingnya itu adalah establishing partners with product synergies. Jadi contohnya misalkan teman-teman ada produk-produk kayak nggak semua startup itu membuat inovasi baru ya atau produk baru dan sebagainya. Ada aja startup companies atau newly established companies yang mencoba gimana ya contohnya. Misalkan saya mau bikin inverter baru gitu ya. Saya ada beberapa komponen yang saya dapetin dari perusahaan-perusahaan yang tentunya udah lebih besar kayak misalkan Schneider atau LG and so on. So apa yang terjadi? Saya mulai kolaborasi atau partnership untuk getting this OEM partnership involved. Nah, itu merupakan salah satu market options. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya ya tentang OEM, nanti saya coba jelaskan lebih banyak di sesi questions and answers. Mungkin itu dari saya, tapi sebelum mengakhiri ya, ada beberapa question guides ya, kalau misalkan teman-teman nanti mau ke arah B2B, jadi setelah first market identification teman-teman mau lebih fokus ke B2B, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa terapkan. Pertama, go to market strategy in the market is it used by other competitors? Kalau misalkan iya, coba cari yang lebih bisa sukses gitu ya. Atau bahkan replikasi go to market strategy dari kompetitor lain yang sekiranya udah sukses, bisa saja. Dan add in some more points. Berikutnya, does the product complement and establish OEM products? Kalau iya, coba partnership dengan vendor-vendor lainnya. Tapi kalau tidak, reach out to the OEM for strategic partnership. Terus berikutnya, if the product is marketed to small and medium-sized business, a reseller channel might be a good option to explore. Tadi yang seperti dijelaskan. Berikutnya, if the product is marketed to the large enterprises, make sure to secure strong references from the existing customers to showcase the product to such prospective customers. Nah, ini contohnya kalau tadi misalkan teman-teman masuk ke industri-industri tertentu, teman-teman sudah sukses gitu penetrasi ke industri keramik misalkan untuk produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, itu akan lebih meningkatkan ya kepercayaan apabila nanti teman-teman coba menawarkan ke perusahaan lain yang di sektor keramik itu. Terus yang berikutnya, in most large enterprises, all new vendors are required to go through a list of checks, certification, and compliance requirements. Nah, ini yang penting nih untuk dimengerti dulu dan dipahami untuk startup-startup atau newly established companies. Ketika teman-teman nanti ingin menawarkan ke perusahaan yang besar, in most B2B cases ya, contohnya, misalkan saya ingin menawarkan jasa PLTS ke perusahaan yang memang besar seperti Pertamina, let's say. Pertamina itu memiliki certification and compliance requirements yang dinamakan CSMS. CSMS-nya list mereka tuh panjang dan banyak. Sehingga pastikan betul bahwa apabila teman-teman mau memilih ke B2B, ya, pastikan betul bahwa you have the time, you have the capital, ya, you have the team untuk menyiapkan sertifikasi ataupun requirements yang dibutuhkan, karena itu memakan waktu yang cukup lama ya, sehingga sangat berbeda dengan misalkan teman-teman mau memasang PLTS di rumah, misalkan rumah tetangga dan sebagainya yang notabene tidak memiliki memerlukan ya compliance requirements seperti yang tadi saya jelaskan untuk kasusnya penawaran ke misalkan Pertamina. Okay, first of all,
thanks. Saya feeling honored diajak untuk diskusi sama teman-teman hari ini. Saya sempat ngelihat, sorry. Oh, isinya error. Bentar ya. Saya sempat ngelihat pitch deck dikasih Jody. Very creative, very inspiring, very novel. It reminds me like 12 or 13 years back. It's so cute. Bisa bantu teman-teman yang saat ini sedang berjuang. I believe di sini teman-teman kan isinya founders ya. Founders. Bang? Wah, koneksinya. Growth engine. Oke, udah balik ya. Sorry ya, ini Najwa ya. Jadi saya lihat di pitch deck hari ini ada Turtle Save, ada Bali Recycle Up, ada Bell Society, ada EcoPlus, ada Grow Cycle, ada CoinPack, ada Pasas, Raffleware, Revilo, SCI, Solusi Banjir, dan TWFT. Ini gimana bilang ini? TUF or TWFT. Tapi saya baca baca pitch deck kalian semua supaya bisa merangkai dengan lebih jelas lagi gitu ya. Nah, saya singgung sedikit di bagian situ karena cukup penting. Saya melihat ada dari pitch deck tadi artikulasi ada yang sudah jelas, tapi ada juga yang masih cukup kompleks ya, yang masih perlu disimplifikasi lagi. Tapi saya pun 12 tahun kerja bantu startup, bantu digital project, itu masih susah untuk bisa simplifikasi artikulasi. Jadi no worries, tapi masih perlu di-improve lagi. Dan yang kedua adalah terkait dengan kita bahas hari ini. I understand bidang kita di sini kan sustainable ya. Nah, tapi perlu di-address juga hal-hal yang mengartikulasikan pain point dari customer yang bayar gitu. Jadi memecahkan masalah sustainability is one thing, is very good. I mean that's our purpose. That's why we live here. Tapi coba lagi diartikulasikan masalah atau pain point dari orang yang mau bayar produk kita gitu. Nah itu akan lebih baik lagi. Oke. Nah hari ini saya coba walk the talk. Jadi saya bikin judulnya Growth Engine and Expansion Pack gitu. Nah, karena tujuan saya adalah saya coba sharing hal yang sederhana, tidak menggunakan buzzword. Saya coba sharing dari pengalaman. Kalau misalnya dari buku gitu ya atau dari artikel, I believe teman-teman bisa baca sendiri. Kan teman-teman founder nih. Jadi pasti sudah bisa proaktif, bisa cari sendiri. Saya nggak akan bahas yang udah ada di buku atau di artikel. Saya akan tambahkan pengalaman-pengalaman pribadi. Sedikit background bahwa sampai saat ini saya fokus atau posisi saya yang membedakan saya dengan teman-teman adalah selalu saya orang nomor 2. Saya sebagai strategist, saya sebagai advisor, saya sebagai supporter untuk project-project digital, untuk project-project startup. So far saya udah bantu sekitar 2 tangan lah ya, 10 startup yang saya bantu, dan saya fokus mostly di 3 hal. Yang pertama, mengartikulasi bisnis model, kemudian mengartikulasi strategi akuisisi user mereka, yang biasanya tujuannya itu untuk crafting equity story mereka, untuk fundraising. Dan saya rasa ini masalah yang cukup signifikan ya buat teman-teman founders. Nah, kalau ada yang nanti butuh mau tanya-tanya, bisa share juga, bisa tanya kontak ke Jody atau Denisa. I'm very open to discuss. Oke, that's an intro. Nah, saya mulai di slide 1. Tadi dari Denisa apa Jody ya? Tadi udah remind bahwa saat ini kita di modul 6 ya. Modul 6 itu kalau nggak salah judulnya itu Go to Market Strategy, correct? Kemudian sesi 2 ini Building Growth Matrix Plan and Cohort Analysis. Wah, ini berat banget bahasanya. Kemudian topik yang spesifik diberikan ke saya yaitu Growth Engine. Nah, setelah Growth Engine, ini kan Jody akan didiskusikan mengenai Growth Matrix ya. Jadi spesifik dalam diskusi kita itu saya akan mendiskusikan atau sharing definisi dan perspektifnya. Jadi saya akan fokus di situ, di definisi dan perspektifnya. Nah, ini di halaman slide 1 ini tadinya saya mau tulis disclaimer, tapi supaya kece saya ganti jadi tips aja, yaitu saya bahasnya self growth engine. Sebenarnya saya mau kasih disclaimer. Nah, disclaimer sekali lagi ini, saya believe kita ini founders,
Jadi kita bisa belajar sendiri, ya kan? Nah, apa yang saya berikan atau saya sampaikan hari ini akan mostly struktur pikir. Saya akan sampaikan struktur pikirnya yang bisa menggait teman-teman dalam mendefinisikan growth engine-nya. Nah, isinya seperti apa? Nanti bisa cari sendiri di you can do your own Google atau bisa tanya lebih bisa tanya lebih lanjut. Tapi saya akan sampaikan strukturnya saja. Nah, saya harap dari struktur yang saya sampaikan ini nanti bisa cari sendiri. Nah, yang kedua paling penting adalah kalau saya menyampaikan buzzword atau teman-teman melihat buzzword dari growth engine, nah try to simplify the buzzword, karena buzzword itu nggak ada gunanya. Susah sekali untuk kita store. Tapi bagaimana buzzword itu kita pahami fundamentalnya dan itu yang kita keep in our mind. Nah, setelah kita simplifikasi, kemudian harus kita store. Jadi kalau habis diskusi ini cuma didengar aja, nggak di store informasinya, kita berharap kita bisa ingat atau bisa dengar, saya rasa it will be too much ya. Jadi saya sendiri pakai yang saya sebut dengan second brain. Second brain ini maksudnya apa? Kalau saya dengar informasi, saya sederhanakan, kemudian saya katalogkan. Nah, informasi saya katalogkan bisa di berbagai macam tools ya, Miro, Notion, Airtable. Ini screenshot dari Apple dari saya punya Mac ini shortcut ya, and proven works very well for me. And entire informasi buat dibagikan. Nah, itu disclaimer-nya buat hari ini. Then I'll come to the first slide. Sebentar ya, my PC is very bad, my Mac is very bad. Oke. Nah, di sini fokus saya untuk menyamakan dulu persepsi atau definisi mengenai growth engine. Nah, ini adalah growth engine dengan definisi yang populer, yaitu definisinya dari Eric Ries. Nah, definisi dari Eric Ries ini mengatakan bahwa growth engine itu adalah mekanisme, metode dari yang digunakan oleh seorang startup untuk bisa menciptakan sustainable growth. Di mana arti dari sustainable growth itu artinya adalah kita bisa meng-attract, meng-convert, meretain, kemudian merefer customer tadi ya, merefer produk kita. Kira-kira gitu. Itu definisinya dia. Jadi kalau dilihat fokus dari definisi ini sangat kental dengan kalau bahasanya user acquisition. Nah, metode tersebut oleh Eric Ries dikatakan bahwa aku ada tiga engine untuk dapat meng-attract, kemudian meng-convert, kemudian meretain customer dan membuat customer tersebut merefer produk kita. Mereka ini punya 3 engine. Nah, engine yang pertama Eric Ries atau kalau teman-teman baca sendiri, mereka tuh punya struktur punya struktur mana sih yang menurut mereka lebih baik dari yang bukan lebih baik tapi lebih priority dari yang lain. Nah, tapi kalau di sini saya urutkan dari kiri ke kanan, ini yang menurut saya secara pragmatis lebih mudah untuk kita lakukan, terutama untuk teman-teman yang masih early startup ya. Nah, yang pertama ini adalah paid engine. Paid engine saya rasa semua teman-teman udah dapat gambarannya ya. Ada tools-tools yang utama di paid engine ini ya online ad seperti Google Ad, kemudian baik itu banners, baik itu Google Search, Instagram, Facebook Post. Ini paid engine yang umum gitu. Nah, tapi yang ketiga yang menurut saya masuk dalam kategori ini dan berdasarkan saya lihat pitch deck teman-teman, yang relevan juga adalah paid referral atau paid agent. Ya, paid referral, paid agent. Kenapa? Menurut saya itu penting, kita bisa diskusikan nanti, tapi keyword-nya adalah complexity dari produk yang mau kita tawarkan ya. Nah, ini paid engine. Nah, kemudian engine yang berikutnya itu adalah sticky engine. Sticky engine ini orang mengatakan bahwa intinya adalah orang itu kalau udah beli, ya dia mau beli lagi gitu. Nah, saya coba kasih tools yang spesifik buat teman-teman. Yang pertama itu adalah kalau sticky engine atau gimana kita bikin supaya customer kita itu top of mind-nya adalah produk kita setelah dia menggunakan. Jadi dia menggunakan sekali, kemudian selesai penggunaannya, besok dia mau menggunakan lagi, top of mind-nya adalah kita. Biasanya itu kita ngomongin, wah kita ngasih experience yang luar biasa. Nah, tapi hal-hal selain itu ada beberapa hal lain lagi yang bisa kita explore, yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah subscription. Subscription itu ada user yang
datang atau beli produk kita hari ini, bulan depan sih dia belum tentu ya butuh ya. Tapi kita mau make sure bahwa demand kita ini stabil, maka kita menjual ke mereka itu bukan sekali jalan, tapi pakai subscription, beli in bulk. Nah, bulan depannya lagi dia butuh, dia akan pakai. Nah, itu subscription. Nah, kemudian yang berikutnya adalah refill. Nah, teman-teman yang punya produk itu gabungan ada dua, yaitu alat dan refill. Nah, refill ini yang bisa digunakan untuk stickiness-nya. Nah, kemudian yang tidak populer tapi perlu diperhatikan adalah membuat satu produk. Oke, saya saya coba bahas, saya agak-agak careful. Good quality product atau produk yang tahan lama itu belum tidak selamanya sesuai atau tidak selamanya menguntungkan buat kita. Ada beberapa produk yang secara desain perlu didesain untuk short lifetime, tapi cheap. Jadi memang didesain untuk broken within, atau mungkin bukan untuk 2 tahun, tapi untuk 1 tahun aja. Nah, dengan itu orang bisa beli terus. Saya hati-hati ngomongnya karena ini cukup berbeda dari pendapat umum ya. Nah, kemudian sticky engine yang berikutnya adalah versioning. Kita jual barang yang sangat bagus, sangat mewah, tahan lama. Nah, kalau kita kasih barang seperti itu, bulan depan dia nggak beli lagi, tahun depan dia nggak beli lagi, orang barangnya masih bagus. Nah, dengan versioning ini maksudnya kita selalu kita membuat satu feature yang kita bikinkan selama 5 tahun, tapi kemudian kita rilis secara pelan-pelan. Contohnya Apple, yang tiap tahun barangnya sama-sama aja, tapi tetap aja ada barang-barang baru, sehingga kita beli terus. Nah, yang terakhir adalah viral engine. Nah, viral ini hati-hati karena viral itu unstructured. Kalau kita dari awal mikir bagaimana sih bikin produk kita viral, waduh itu berat banget lah. Karena viral itu unstructured. Saya nggak setuju bahasa viral. Saya mungkin bahasa lebih referral engine ya. Gimana orang yang sudah mengkonsumsi produk saya dapat kemudian menceritakan kepada teman-temannya. Itu menurut saya lebih pas. Nah, sedikit touch based on metrics. Jadi kalau untuk paid engine, saya pribadi ada 2 hal yang saya selalu monitor. Yang pertama LTV sama cost of acquisition. Cukup ini aja. Ya kalau yang lain bisa itu istilahnya sub-metrics lah ya. Tapi LTV dan cost of customer acquisition cost. Nah kemudian kalau untuk sticky engine, ini yang umum kita bisa gunakan churn rate, return rate, sama LTV. Intinya berapa kali sih orang itu bisa engage repetitively sama produk kita. Nah, kalau viral engine, saya menggunakan bentuknya portfolio management dari semua customer saya. Berapa sih customer yang datangnya dari referral? Nah, matrix ini saya bisa gunakan untuk memonitor setiap engine tadi. Nah, masalah growth engine ini punya masalah. Masalahnya adalah definisi ini kurang memadai kalau untuk diberikan kepada founders. Ini cocok sekali digunakan untuk teman-teman yang fokusnya di marketing, di user acquisition. Tapi teman-teman yang founder, ini saya propose ada perspektif yang di-expand, ada matrix yang di-expand untuk founders. Jadi kalau yang pertama tadi kita ngomongin attract, convert, and retain user. Nah, kalau untuk early stage founders, mereka perlu 2 perspektif lagi. Yang pertama profitable. Profitability ini nggak ngomongin bottom line, nggak ngomongin setelah revenue dikurangi semua cost hasilnya berapa, nggak seperti itu. Profitability ini fokusnya adalah di unit economics. Jadi penjualan kita berapa, itu harus ada profit ya gitu. Nah memang cost yang selalu dimonitor ini ada 2, cost to deliver sama cost to market. Nah umumnya investor itu mempersilahkan kalau kita cost to marketnya tinggi. Tapi kalau cost to deliver-nya tinggi, apapun channelnya, ini menurut saya cukup berbahaya buat teman-teman. Jadi bisa dicek lagi. Nah, yang ketiga adalah lucrative total shareholder return. Nah, ini matrix yang perlu dimonitor sama teman-teman supaya kalau jualan, kalau teman-teman nyari investor, ini adalah perspektif yang selalu mereka lihat karena ujungnya mereka mau uangnya balik lagi. Nah, total shareholder return ini ngomongin 2 hal. Yang pertama adalah profitability bottom line, dividennya berapa. Jadi saya taruh uang 1 juta, tiap tahun saya akan dikembalikan berapa sih uang dari hasil dividen. Atau yang kedua adalah hasil penjualan stok. Nah, untuk yang terakhir ini untuk teman-teman yang teman-teman yang produk-produknya inovasi teknologi sederhana, mungkin bisa cukup berhenti di profitability.
Tapi teman-teman yang inovasi teknologinya cukup advance, saya rasa profitability-nya baru ada 2 atau 3 tahun. Sehingga monitoring matriks yang ketiga ini sangat penting. Kira-kira gitu. Nah, hari ini kita akan fokus di attract, convert, dan retain user ya. Nah, kemudian berikutnya saya propose expanded perspective of user. Siapa sih yang kita definisikan sebagai user gitu. Nah, dari total 15 teman-teman yang ada di sini ada satu yang fokusnya yang bisnis modelnya itu cukup berbeda, yaitu platform bisnis. Nah, pipeline bisnis ini maksudnya apa sih? Pipeline bisnis ini user sama customer itu sama. Jadi kita sebagai bisnis mendeliver produk atau service kepada customer. Nah, ini adalah user kita. Sederhana, umum ya untuk dipahami. Nah, tapi teman-teman yang lain yang fokus di platform bisnis itu harus hati-hati karena sustainable growth-nya bukan cuma ngomongin customer kita, tapi ngomongin juga untuk service atau supplier. Nah, ini chicken and egg, mana yang harus kita sustainkan duluan. Nah, biasanya siapa yang bisa kita bayar, siapa yang kita bisa beli, itulah yang kita sustainkan duluan. Ya, apakah kita kasih insentif ke supplier atau kita kasih insentif ke customer, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini fundamental gitu ya. Tadi saya recap sedikit karena waktu cukup terbatas. Kita recap dari awal tadi kita ngomongin ada definisi growth engine. Kita sampaikan apa sih goal dari growth engine. Kemudian kita bahas juga apa sih metode untuk mencapai sustainable growth tadi. Nah, pertanyaannya adalah dari 3 hal, dari viral atau referral tadi, kemudian paid, kemudian stickiness. Nah, ini mana sih yang harus saya utamakan? Memang harus ada satu yang cukup menonjol dari yang lain, tapi pada umumnya 3 hal ini adalah harus kita blend, harus kita mix. Nah, secara teknis saya menggunakan matrix ini ya. Matrix ini isinya tuh ada 3 komponen besar. Nah, yang pertama itu adalah persona. Di sebelah kiri sini saya contohkan personanya itu adalah working moms, ya. Persona working moms. Kemudian di bagian column itu adalah user journey. Nah, ini user journey-nya saya arrange sendiri ya. Yang pertama itu needs, evaluate, purchase, delivery, kemudian repeat. Nah, di user journey ini biasanya saya gunakan untuk memahaminya, saya gunakan narasi ya, narasi dari sudut pandang target user. Narasi itu bunyinya begini. Untuk needs itu saya bayangkan customer itu ngomong gini, saya mau sesuatu hal. Saya mau sesuatu hal karena beberapa hal. Oke? Nah, di fase evaluate saya ngomong gini, untuk memenuhi kemauan saya terdapat beberapa alternatif. Untuk fase purchase, berdasarkan beberapa parameter, yaitu A, B, C, dan seterusnya, saya memilih alternatif A. Oke? Di fase delivery, saya ngomong gini, ternyata alternatif A itu memenuhi keinginan saya dengan baik. Maka pada fase repeat, saya akan kembali memilih alternatif A karena beberapa hal. Nah, ini yang saya gunakan untuk memahami si customer journey tadi. Nah, fokus kita, kalau didengar tadi ada beberapa kalimat yang cukup menggantung ya. Nah, kalimat-kalimat menggantung itulah yang saya harus isi dengan konten-konten yang ada di sini, gitu. Dengan metode-metode, dengan message-message yang disampaikan melalui channel. Nah, jadi sebentar, waktunya udah mulai habis ya. Nah, jadi kalau untuk early stage ada beberapa hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah pemilihan persona. Pemilihan persona itu untuk early stage harus memilih mana customer yang bisa jadi early adopters atau influencer versus mass. Kalau dari awal kita masuk ke mass, harganya mahal, dan kalau ada masalah, mereka komplainnya banyak, gitu. Jadi lebih baik initial channel itu didesain untuk early adopters. Nah, kemudian poin yang kedua adalah untuk fase needs dan fase evaluasi, ini kita sebaiknya memberikan exposure yang terkontrol. Exposure yang terkontrol itu memungkinkan kita untuk memperbaiki ketika ada masalah, ketika artikulasi pain point kita
belum baik atau produk kita ini masih belum satisfied, ini nggak kemana-mana. Kita adalah solving pain point, bukan unit economics. Jadi dari awal, wow. Oke. Bang, Jadi dari awal kalau kita, ya, udah balik ya. Jadi kalau dari awal kalau kita bikin costing untuk marketing, fokusnya yang penting masalah teman kita tuh selesai dulu, masalah customer kita tuh selesai dulu. Nah, unit economics-nya nanti, nggak apa-apa kita burn more money untuk marketing. Nah, ini yang saya lihat, ini satu slide yang saya bikin spesifik setelah lihat pitch deck teman-teman. Produknya kompleks, sehingga perlu diperhatikan cara penjualan yang pas. Ya, nah ini perlu dipahami bahwa ketika kita memilih channel, itu spektrumnya cukup luas. Ada yang dari self-service, kita nggak perlu siapa-siapa, orang bisa ngerti produk kita. Ada juga yang sangat kompleks, yang kita butuh assisted. Nah, contohnya apa? Kalau produk kita sederhana, kita taruh aja di e-commerce, Tokopedia kah, Bukalapak kah, atau e-commerce yang lain, orang bisa memahami. Tapi kalau produknya cukup kompleks, kita perlu tingkatkan dengan, let's say ada in-store purchase, ada tutorial series. Nah, saya mau bahas ini dua hal terakhir, karena menurut saya ada beberapa teman-teman yang kalau nggak pakai ini agak bingung gitu. Yang pertama itu adalah Customer Success Manager. Karena mengartikulasikan kamu bagaimana menggunakan produk kita ini sulit banget gitu. Baik itu benefitnya, baik itu pemakaiannya, itu susah. Sehingga butuh mentrain in-house sebagai orang-orang yang disebut sebagai Customer Success Manager. Tujuannya dia jualan dan membantu customer memahami. Nah, yang terakhir yang paling rumit adalah sistem implementer. Sistem implementer contohnya apa? Ada teman yang jualan tools, ya toolsnya cukup kompleks. Kalau tools itu kita berikan, kemudian kita jalankan, kita installkan sendiri, mungkin selesai. Tapi masalah mereka itu mungkin belum si customer ini mungkin nggak ngerti gitu bagaimana produk ini bekerja, kalau ada masalah bagaimana penanganannya gitu kan. Sehingga masalah setelah pemasangan itu akan banyak. Kalau kita kerjakan sendiri, cost-nya akan terbeban di kita. Nah, lebih baik kita bisa engage satu partner, di mana partner itulah yang kita latih untuk dia bisa mengerjakan, menginstall, kemudian melakukan troubleshooting. Itu istilahnya sistem implementer. Nah, terakhir, in short, for a good growth, make it as easy as possible. Make sure that your product itu easy to research, easy to buy, easy to engage, easy to get service. Kira-kira gitu. Nah, tapi memang outliers ya untuk teman-teman yang fokusnya di kreatif, yang mau enhance atau yang mau fokus di exclusive products, ya mungkin ini nggak kadang-kadang kita bikin memang sedikit sulit supaya orang merasa produk kita ini eksklusif. Aku akan coba untuk bahas ini lebih singkat, tapi setelah tadi kita udah ngobrolin dari awal adalah best practice on building business in niche market, kemudian yang kedua adalah di sesi Bang Jos kita ngomongin growth engine-nya, di sesi aku cuma mau mengingatkan bahwa all this harus culminate di dalam structure market size atau potensial target teman-teman itu harus punya size yang cukup besar sehingga nanti investor bisa buy in bahwa kalau bisnis mereka sukses, kami ini bisa benar-benar selain punya impact tapi juga punya untung karena banyak orang atau banyak institusi yang punya masalah yang sama yang diselesaikan oleh teman-teman. Dan key metrics apa aja yang akan dilihat biasanya oleh investor saat kita mau propose untuk investment gitu. Pertama kita mulai dari market sizing aja. So, biasanya kenapa kita penting untuk bahas market size, itu adalah kalau kita butuh untuk ambil venture financing. Jadi venture financing itu apa sih? Venture financing itu biasanya kalau ada yang teman-teman pernah dengar angel investor, ada pernah dengar investasi dari venture capital atau modal ventura, terus atau pernah dengar dapat investasi dari private equity, atau misalnya perusahaan Medco invest ke startup apa, itu biasanya private equity. Nah, itu mereka itu adalah bentuk pemodalan terstruktur
yang memang ditujukan untuk mengejar growth dan juga profitability dalam jangka waktu yang pendek. Jadi bayangannya mereka ini orang-orang atau institusi-institusi yang diciptakan khusus untuk investasi jangka menengah ataupun jangka menengah ataupun jangka panjang, yang harapannya dengan menggunakan metode-metode investasi yang resikonya cukup tinggi, return-nya atau kembalinya ke pemodal mereka itu bisa besar-besaran. Nah, jadi kenapa mereka butuh tahu market size? Biasanya itu untuk mereka bisa menghitung resiko, menghitung dua hal. Yang pertama adalah resiko. Jadi apakah kalau gua invest di teknologi baru ini atau metode baru ini, mereka itu punya market sehingga uang mereka itu benar-benar bisa mencapai consumer dan bisa tumbuh nilainya. Nah, yang kedua adalah selain risk assessment adalah apakah itu cukup besar, pertumbuhannya itu cukup besar, sehingga kalau misalnya dia sukses, dia benar-benar bisa untung besar. Kenapa sih dia harus seperti itu? Karena mungkin banyak founders yang belum pernah lihat logic of venture financing ya. Jadi venture financing itu kita jangan bayangkan mereka itu, kecuali angel investor, tapi kalau kebanyakan venture finance itu jangan pikirkan mereka itu hanya invest aja gitu. Mereka itu biasa punya namanya limited partners. Apa itu limited partners? Limited partners adalah orang-orang maupun institusi-institusi yang mengumpulkan duitnya untuk diinvestasikan ke si venture capital tersebut. Nah, biasanya limited partner ini dana-dana dari mana? Bisa jadi dana pemerintah juga ada, bisa jadi dana perusahaan besar juga ada, bisa jadi dana pensiun, bisa jadi dana dana asuransi, tergantung dari limited partner dan bentuk dari institutional financing-nya. Tapi biasanya mereka kumpulkan itu, lalu di pool ke satu venture fund yang namanya nanti general partners. Nah, biasanya dalam setiap siklus itu ada time frame-nya, jadi 7-10 tahun. Misalnya mereka dari limited partners dapat 20 juta, dari si venture capitalnya dapat 20 juta, jadi 40 juta. Nah, dalam 7-10 tahun, mereka ekspektasinya adalah duit ini bisa kembali 100 juta dolar misalnya, jadi 2,5x. Nah, berarti logikanya adalah kalau misalnya mereka mau mencapai pertumbuhan ini dalam 10 tahun dari 40 juta jadi 100 juta untuk tumbuh 2,5 kali lipat, berarti kan mereka misalnya kalau rata-rata investasi mereka ke startup adalah 1,5 juta, berarti mereka bisa invest 20 perusahaan dengan kepemilikan yang mereka dapatkan 20%. Berarti dengan rata-rata sukses rate-nya startup yang di bawah 30%, 40%, mereka tuh most likely hanya sekitar 2 startup lah. Dari 20, paling 2 startup yang benar-benar tumbuh dan mampu untuk menjadi unicorn atau perusahaan-perusahaan besar. This is hard fact. Emang faktanya seperti itu gitu. Sehingga dengan logika seperti itu, dari 20 cuma 10% yang berhasil gitu. Begitu berhasil, kalau ini mau benar-benar dibilang sukses, berarti mereka harus mampu untuk mencapai terminal value atau valuasi akhir dari perusahaan tersebut itu harus sekitar 1 billion. Kenapa 1 billion? Karena mereka patokannya tadi kontrak mereka ke partner yang di awal kan, mereka dari 40 juta mau ke 100 juta. Kalau ke 100 juta dengan saham total 10% di 2 startup, berarti kan mereka harus punya 10% dari 1 billion gitu untuk dapat 100 juta kembalinya. Jadi ini adalah sedikit logika kenapa venture financing itu memang dia biaya yang startup itu dengan mekanisme yang sekarang. Nah, dari 1 billion ini, gimana sih caranya mereka untuk tahu di startup yang masih baru banget? Teman-teman kan sekarang masih baru idea, traction-nya juga masih baru, banyak bukti-bukti lah. Dan pertumbuhannya juga itu yang akan nanti dibeli kan, kalau misalnya tiba-tiba pertumbuhannya besar, mereka berharap bisa ada yang 1 atau 2 startup yang mencapai terminal value-nya 1 billion. Nah, berarti kalau mereka mau capai valuasi segini, revenue yang harus didapatkan itu sebenarnya sekitar 100 juta. Dengan asumsi bahwa kalau misalnya setiap setiap startup ini mereka punya saham cuma 5-10%, berarti kan 10% dari 1 billion ya 100 jutaan gitu kan. Jadi 100 juta
penghasilan tahunannya sehingga masuk akal untuk punya valuasi 1 billion. Nah, dengan revenue 100 juta ini, teman-teman berarti harus, misalnya, karena jarang banget kita lihat satu pasar itu didominasi cuma salah satu startup, jadi 5% market share udah cukup bagus lah, katakanlah. Kalau misalnya total addressable marketnya atau TAM-nya nanti akan saya jelaskan belakangan itu cukup besar. Jadi market size-nya paling nggak harus 2-3 billion. Jadi sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Aku coba potong-potong materi ini deh, karena kayaknya akan sangat berat kalau dicerna sekaligus. Sampai sini udah paham nggak? Kenapa venture financing kayak gitu structure-nya? Paham. Boleh Oke, mantap. sambil ditunjukin lagi nggak, Jod, yang tadi slide-nya? Boleh. Jadi dia prosesnya seperti itu, sehingga market sizing menjadi tools yang sangat penting buat teman-teman untuk benar-benar nail very clearly, supaya story-nya jelas, strateginya jelas, dan juga roadmap ke depannya jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, aku lanjut. Sorry, itu kalau yang with 5% market share itu market size 2-3 billion, berarti total total income dari seluruh market size yang kita punya, atau gimana tuh? Betul. Jadi 2-3 billion ini adalah estimate revenue per tahun dari kategori kita. Jadi misalnya kita bergerak di kategori e-commerce gitu kan. Misalnya aja nih, e-commerce bukan 2-3 billion, e-commerce kan 72 billionan per tahun. Tapi misalnya kita bergerak di kategori e-commerce. Nah, kalau misalnya setahun semua pemain yang bermain di e-commerce, annual revenue-nya itu di total kurang lebih 2-3 billion, itu adalah market size yang oke. Jadi ini per tahun. Revenue per tahun. Total semua player di kategori tersebut. Got it. Thank you. Cool. Good questions. Ada lagi? No? Kita lanjut dulu ya. Sip. Oke. Prinsip dari market size adalah bigger is better, massive is best. Jadi kalau ini bisa kayak e-commerce 72 billion, very good. It's very good. Apalagi kalau market size-nya nanti bisa global. Kalau kayak service-nya adalah SaaS atau software as a service, itu bisa sampai global market, itu udah nggak terkalahkan lah. Tinggal bagaimana kita go to marketnya. Ada beberapa caveat atau beberapa pengecualian terhadap sistem ini. Yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman itu bisnis yang attacking small market size, itu memang mungkin bukan tipe bisnis yang harus ngambil venture financing. Tapi teman-teman bisa pikirin cara untuk thrive in other ways. Karena memang biasanya not all business need venture financing. Kalau dia niche-nya itu niche yang memang tidak apa ya istilahnya, tidak kompetitif. Contoh kayak misalnya highly specific art market gitu. Kadang-kadang kan itu udah marketnya di situ-situ aja gitu, dan kamu nggak butuh venture financing buat thrive. Kamu thrive-nya dengan cara profitability misalnya, atau dengan cara untuk build the exclusive community. Jadi nggak defined by hypergrowth. Tapi most of us, teman-teman yang bergerak di bidang sustainability pun itu sebenarnya banyak irisan ke market-market yang hypergrowth, yang harus mencapai hypergrowth atau pertumbuhan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga kadang itu game-nya didefine dari seberapa banyak money yang di-burn atau seberapa banyak duit yang bisa mampu untuk kita keluarkan untuk akuisisi customer secepat-cepatnya. Nah, another caveat adalah kalau misalnya teman-teman sudah punya strong cash flow dan predictable ROI, sebenarnya nggak harus pakai venture financing, karena ini kan mendilusi kepemilikan saham. Jadi teman-teman at some point, kalau pertanyaan Mas Randi yang kemarin itu kan, bisa nggak shareholder-nya di-kick? Bisa, karena ini PT ini memang nature-nya seperti itu gitu. Sehingga kalau teman-teman mau punya ownership jangka panjang terhadap bisnisnya, ya memang sometimes nggak harus ambil venture financing, bisa jadi ambil venture debt atau pinjaman gitu, lebih baik, karena teman-teman kan bisnisnya juga bisa predictable revenue-nya kan. So that's the caveat. But for the rest of us, usually the way to win the game adalah dengan raising funding.
Nah, bagaimana caranya kita untuk mengukur market sizing? Ada 3 kategori atau ada 3 tipe lah market sizing yang biasanya sering-sering disebutkan. Ada TAM, SAM, SOM. Ada yang belum pernah dengar TAM, SAM, SOM nggak? Harus gue jelaskan ulang kayaknya. Halo? Aman? Ada chat. Dijelasin aja nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang belum. Oke, sip. Silahkan lagi. Baik, siap. Sorry, gue nggak kelihatan kontrol chatnya, jadi nggak bisa sambil baca. Oke, jadi TAM, SAM, SOM ini adalah 3 struktur atau 3 fase dalam market sizing. TAM adalah total available market atau kategori di mana teman-teman bermain. Jadi misalnya gini, dia satu industri spesifik, misalnya travel, atau misalnya ride hailing, misalnya e-commerce, misalnya beauty products, cleaning products. Jadi itu kategori besarnya di mana semua potensi substitusi dari solusi teman-teman, existing solutions, dan juga aktivitas-aktivitas transaksi dengan bentuk yang similar itu di-define di satu kategori tersebut gitu. Jadi intinya lah, kayak yang tulis itu total market demand for product and service that you provide. Total market demand for product and service within that kategori. Belum tentu teman-teman provide semua yang ada di situ, tapi bisa jadi teman-teman menjadi bagian dari itu. Nah, turunannya adalah SAM. SAM itu adalah satu porsi kecil atau satu porsi spesifik dari total available market yang memang benar-benar teman-teman serve. Jadi misalnya aku kasih contoh biar gampang ini deh, misalnya GrowCycle gitu kan. Misalnya TAM teman-teman adalah waste management service. Bisa jadi kan, jadi semua everything within waste management service adalah TAM teman-teman. Tapi SAM teman-teman kan nggak seluruh waste management service, teman-teman nggak ngolah semuanya sendiri, nggak collect semuanya sendiri, bahkan nggak di seluruh daerah di Indonesia misalnya. Kalau TAM-nya memang kita define cuma di Indonesia. Kadang-kadang juga ada TAM-nya itu global sebenarnya, karena dia service-nya lintas geografi. Jadi service available market adalah dari proporsi TAM tadi, mana sih yang benar-benar sesuai dengan bisnis model kita dan juga memang sesuai dengan immediate reach kita. Apakah itu tergantung geografi, tergantung dari segmentasi pasar, harga, dan lain-lain. Yang ketiga, dari SAM, SOM ini biasanya yang paling penting bagi investor. SOM ini adalah target jangka pendek atau target market di mana teman-teman mau capai dalam misalnya 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Jadi what is the target market for your current existing service dengan current existing pricing model dan geographical locations gitu. Jadi itu realistically dalam 5 tahun ke depan berapa persen dari SAM sih yang teman-teman bisa capture itu SOM. Dan biasanya SOM ini heavily influence dengan kompetitor. Jadi kalau ada kompetitor yang udah gede banget, biasanya SOM-nya itu kelihatan berapa persen dibandingkan dengan kompetitor berapa persen, dan di go to market strateginya teman-teman harus bisa bilang gimana caranya gue mau menangin share of market dari kompetitor tersebut atau tapping into share of market yang belum diambil oleh kompetitor tersebut. Biasanya SOM itu benar-benar tempat battleground-nya lah taktiknya. Nah, untuk bisa calculate SAM-SOM tadi, biasanya itu kita pakai 2 cara. Ada yang mau purely top down boleh, ada yang mau purely bottom up boleh. Tapi biasanya based on recent experience dan juga tren sekarang, orang-orang di investment community itu banyak lebih suka bottom up. Karena bottom up ini dianggap dia lebih lebih organik. Top down itu kadang-kadang kita terlalu high level sehingga tidak merepresentasikan benar-benar sesuai dengan kapabilitas perusahaannya satu, atau yang kedua adalah itu karena secondary research. Kadang-kadang karena kita nggak tahu details within that research, kita nggak tahu nih apakah itu sebenarnya nilai yang sesuai yang
mau kita target sebagai bisnis. Contoh, paling gampang, NPAP keluarin riset tentang biaya yang dibutuhkan untuk operasional menyelesaikan masalah sampah di Indonesia sampai 2030 adalah sekitar $3 billion. Apakah $3 billion itu TAM kita? Belum tentu. Karena we don't know details mereka keluarin harga-harga itu dari mana aja. Bisa jadi hanya salah satu spesifik kategori dari $3 billion tersebut. Bisa jadi yang sesuai dengan apa yang kita akan kerjakan gitu. Atau bisa jadi bahkan yang dia keluarkan datanya itu data buat government budget, bukan buat bukan total potential transactions di dalamnya. Jadi biasanya top down itu harus sangat rigorous, kalau bottom up itu harus sangat harus mampu untuk forecasting dengan jelas. Nah, cara top down itu hitungnya gimana? Biasanya gini, dari yang general dulu kan. Jadi bentuknya itu misalnya kalau kita mau jual market size untuk tomato delivery startup misalnya, kita ngomong dari total spend on fruit and vegetable itu 94 billion, 30% dari itu spend di cities 28 billion, 5% spend in tomatoes 1,4 billion, and then dari 5% ini 20% maunya dianterin, jadi 140 million. Jadi kita bisa bilang market size kita 140 million gitu. Buat total available market khusus di bisnis model kita yang sekarang. Kalau bottom up bisa jadi dia akan tunjukkan sesuatu yang lebih akurat karena dia sesuai dengan realita dari si startup tersebut. Jadi dia ngomong harga per satu tomat itu adalah $1. Di lingkungan gua itu on average kita punya 150 kita konsumsi 150 tomat per household. Jadi dalam 1 tahun misalnya. Jadi $150. Terus on average lagi dari berdasarkan misalnya past sales data atau on our modeling atau pengalaman kita bisa reach 35.000 household per city gitu. Jadi kita bisa kalikan aja ini 150 kali 35.000 gitu, 5,3 juta. Dan kita mau reach nanti 30 kota, berarti kita punya market size di 156 juta. So these are the two ways. Sebelum aku jelaskan cara ngitung yang biasanya aku sering pakai, aku kasih cara yang jangan dipakai untuk calculating market size. Biasanya market size kita itu cara ngitungnya itu agak-agak ngambang, dan ini yang sering banget aku lihat misleading atau bahkan hurt your credential waktu kita ngomong sama investor. Jadi definisi bisnis kalian, artinya itu definisi customers, definisi business model, revenue modeling, dan juga produk yang dijual itu ngaruh banget saat calculating market size, apalagi kalau bottom up gitu. Karena kadang-kadang the available market size is the total market demand for your own product or service. It's not the money spent in that sector. Jadi dua mistake yang aku sering lihat adalah overgeneralization atau misleading metrics. Kalau overgeneralization itu misalnya gini, providing a marketplace for healthcare taking a 2% transaction fee for every placement gitu misalnya. Jadi dia platform untuk platform untuk marketplace untuk health service, misalnya kayak aku sebut merek aja lah, kayak Halodoc, kayak Halodokter gitu kan. Nah, dia bilangnya total available market adalah 2% of the healthcare market. Ini salah. Kenapa? Karena it is not the value of all healthcare services yang mereka sebenarnya mereka sebenarnya serve. Jadi mereka nggak bisa akses revenue. Mereka cuma bisa akses adalah 2% transaction fee dari services yang mampu untuk di-book secara online gitu. Karena they do it on online marketplaces. Jadi make it very specific dan very clear how you come to di total available market gitu. And then the other adalah misleading metrics. Jadi misalnya gini, bisnisnya adalah providing concierge advice on core sales to customers and then selling the lead to car dealership for 0.5 commission from the car sales. Jadi dia kayak market aggregator gitulah. Dia kasih leads, nanti dari kasih leads-nya itu kalau misalnya dijual berhasil terjual, dia dapat 0,5% komisi. Nah, dia bilangnya adalah
0,5% dari total car sales di particular region yang di-serve gitu. Tapi sebenarnya itu misleading juga karena under current model dia kan sebenarnya dibayar itu buat lead generated gitu, bukan margin atau total sales value of the car, karena dia dibayarnya per leads by definition, kecuali kalau dia bayarnya per conversion, artinya orang sudah beli baru dia dibayar 0,5% gitu. Tapi kalau misalnya dia bilangnya per leads, berarti ini dia underpricing value dia sebenarnya, karena dia benar-benar cuma buy leads aja. So these are the two way. Satu, overgeneralization, kadang-kadang kita terlalu bikin karena kita pukul rata jadi kegedean, jadi nggak akurat. Kadang juga kita punya misleading matrix jadinya kekecilan gitu. Nah, jadi di concluding thoughts on market sizing adalah bigger is better and there will be threshold for VC investment. Yang kedua, your business definition matters when calculating market size, tadi sudah gue sampaikan. Terus ketiga adalah market size can be calculated top down atau bottom up. Ini sudah gue sampaikan juga, tapi make sure whatever kategori or whatever method yang kalian pakai, make it a very compelling story yang tanpa jargon, yang orang-orang tanpa pengalaman di industri teman-teman juga udah bisa paham. Dan kalau bisa pakai primary data. Primary data itu biasanya bagus. Karena teman-teman benar-benar kontrol dan juga tahu first hand bahwa itu benar gitu. Kalau misalnya teman-teman decide untuk gunakan top down, be a ninja researcher. Jadi benar-benar jadilah expert di bidang teman-teman gitu. Dan pakai sources-sources yang kredibel. Jadi best case adalah teman-teman kalau bisa baca metodologi penelitiannya, atau bisa baca benar-benar kayak biasanya kan ada yang publish tuh kayak misalnya Gartner, mereka kasih tahu ini sample size-nya berapa, populasinya berapa, margin of error-nya berapa, terus kemudian behavioral bell curve-nya gimana, itu paling bagus karena and then you can understand the data thoroughly gitu, nggak cuma lihat the final number bullet gitu. Yang paling penting juga adalah at the point of seeking investment, strategy element should be fleshed out to articulate the business opportunity. Jadi paling bagus itu di slide teman-teman. Nanti misalnya teman-teman bilang TAM-nya segini, SOM-nya segini, TAM-SAM-SOM-nya segini gitu kan. Paling bagus ada kasih aja catatannya di situ. Dari mana teman-teman hitung ini? TAM-nya adalah data dari sini. SAM-nya dihitung dengan cara data tersebut dikalikan dengan berapa consumer di kategori teman-teman, dikalikan pricing di products, dikalikan apa gitu kan. Nanti SOM, tunjukin aja, oh ini SOM-nya ini adalah hasil dari sekian persen dari SAM, dihitung dari potensi kita punya berapa orang sales-nya bisa call berapa orang, terus kemudian dalam 5 tahun kita akan punya go to market yang akan dijelaskan slide berikutnya, sehingga SOM ini menjadi masuk akal. Jadi intinya flash out everything. Jadi orang-orang itu bisa mengikuti proses berpikirnya teman-teman. Dan yang paling penting terakhir, don't be rigorous but wrong. Kadang kita paksain supaya data-data yang kita temukan itu sesuai dengan story yang kita mau. Kayak tadi mungkin yang Mbak Nila sampaikan, harusnya kan kita ke sini, tapi kok data yang muncul atau respon yang muncul seperti itu. Don't be rigorous but wrong. Artinya apa? Kita boleh hitung seini mungkin, tapi saat kita ditemukan dengan realita bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nanti we have to really understand how it happens and why it happens gitu. Karena itu akan menjadi reality check apakah sebenarnya strategi yang kita bangun itu benar-benar sesuai atau enggak.